إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solehku di rumah? Apakah hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Dan adapun KD dan tujuan pembelajarannya, anak-anak solehku bisa melihat langsung ya. والسابحات في الفلك على مجار المنسلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أملك أنت له. Nah, itulah tadi pemaparan KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih lanjut, ayo anak-anakku simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solehku, pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Hal tersebut untuk mengetahui mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Jadi, tujuan dari teks eksplanasi ialah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Dalam teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungan sebab akibat. Jadi, teks eksplanasi bisa berguna untuk menguatkan suatu kebenaran yang ada. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut membuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian yang terakhir, memiliki atau menggunakan sequence markers, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Selanjutnya, mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi sama seperti teks pada umumnya. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Anak-anak solehku, sekarang ayo kita membaca pada halaman 1 yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik.
Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kalian bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah kalian? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak solehku, setelah tadi kita membaca teks tentang listrik pengubah wajah dunia, ayo kita sama menjawab pertanyaan berikut. Pada paragraf 1, pertanyaannya, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawabannya adalah penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Pada paragraf kedua, bagian A, apa yang kalian ketahui tentang arus listrik? Jawabannya adalah arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Masih paragraf kedua bagian B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Jawabannya adalah arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian, arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Sekarang pertanyaan paragraf ketiga, bagian A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga?
Jelaskan secara berurutan. Jawabannya adalah saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Masih paragraf ketiga bagian B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Jawabannya adalah untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Kemudian masih paragraf ketiga bagian C. Apa perbedaan rangkaian listrik, seri, dan paralel? Jawabannya adalah rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar, dan paralel disusun secara berderet. Kemudian pada paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jawabannya adalah penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Dan yang terakhir, paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Jawabannya adalah ada. Listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Nah, itulah tadi jawaban-jawaban yang ada dalam pertanyaan paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana anak-anak soleh? Sudah paham? Alhamdulillah. Anak-anak solehku, sekarang kita akan masuk muatan pelajaran IPA. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, baterai, konduktor listrik atau kabel, dan alat listrik, saklar. Saklar juga penting dalam rangkaian listrik yang berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian terbuka yaitu salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Sedangkan rangkaian tertutup yaitu semua komponennya terhubung. Rangkaian tertutup dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Ini merupakan contoh rangkaian seri. Anak-anak solehku, sekarang kita masuk muatan pelajaran IPS. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Umumnya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Banyak perubahan cara hidup dan perilaku manusia dengan kehadiran penemuan baru. Perubahan tersebut membuat hidup manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi dalam video pembelajaran. Semoga anak-anakku semua bisa memahami materi dalam video tersebut. Dan saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك إن الحمد لك والملك لك.